kelapangan dada itu bisa menggapai derajatnya orang yang setiap siang berpuasa dan setiap malam sholat tahajud. Jadi kamu hanya dengan modal dada itu sudah setara dengan puasa sehari-hari, sholat tahajud semalam-malam. Itu meskipun layuk tabajabbaron anitan wala yamliku illa ahla baiti, meskipun serba kekurangan dan dicitrakan sebagai orang yang jahat. Jadi mungkin ini orang kurang beruntung, secara sosial dianggap jahat, tapi dia lapang dada, dilok-lokno, difitnah-fitnah, kok lapang dada. Ya wis usah poso awan, ora usah tahajud, ijole yo lapang dada. Terus semayanan karo kancane. Wah aku yo lok-lokno yo nek yo. Aku gini yo, ben ora usah poso. Ora usah tahajud untuk ijol. Engko aku yo kono yo ngono ae saiki. Wah akhirnya wong lemu-lemu ini jebule sekongkol itu. Gitu. Jadi orang yang dilok-lokno itu, disakiti kok sabar, lapang dada, itu setara dengan tiap siang puasa malam natal. Ada orang matur kepada Kanjeng Nabi, saya itu punya kerabat. Kerabat itu berarti orang yang punya hubungan nasab. Hubungan dari nasab itu kerabat. Berarti orang tua, saudara, kandung, sampai misanan, ya, itu kerabat. Sampai misanan ke bawah ya anaknya misanan, ya kerabat itu. Ada khilaf memang itu. Ada yang namanya kerabat itu, pertama ada 3 kaul. Kerabat itu adalah orang yang yang haram jika saling menikahi. Berarti ini sampai pada paman, atau sampai bule sama bude, sampai ammatun sampai kholatun. Berarti ibnatu anak-anaknya kholah, anaknya amah, itu sudah bukan korobah. Ada pendapat kedua, korobah itu ahli waris. Berarti selama masih mewaris itu kerabat. Ada yang ketiga itu, kerabat itu ya lebih luas dari itu, lebih luas dari itu. Ya anak-anak paman itu masih kerabat itu. Ke atas ke bawah itu masih kerabat. Tapi pasangan hidup kita bukan kerabat, karena kerabat itu berbasis nasab. Jadi istri kita, ipar kita, mertua kita bukan kerabat. Loh, nek ngono ora usah dihormati. Dhewe urusane menghormati. Berarti menghormati itu urusan lain, bukan soal kerabat. Hubungannya menggunakan hubungan yang lain, bukan hubungan kekerabatan. Kanjeng Nabi laki-laki ini matur, saya punya kerabat, anggota keluarga, sekelompok orang di lingkungan keluarga saya. Mereka itu memutus hubungan saya, tapi saya tetap berusaha nyambung. Mereka jahat kepada saya tetap baik hati. Mereka tidak menghargai saya, tapi saya menghargai mereka. Ada orang bilang itu ke Rasulullah. Tidak lama kemudian Nabi terus menjawab, itu yang wahyu nanti. Nabi menjawab, kalau yang sampean sebutkan itu betul nyata, tenang boyo. Biasanya ngomong ini wajul-wajul ini ngono mesti ya, ngapik-ngapik ala ngapik pencitraan. Kalau yang sampean katakan itu benar, maka sama dengan kamu menyuapi mereka pasir, butiran pasir. Maksudnya apa?
ya mereka akan rugi sendiri. Dan jangan khawatir, kamu yang disakiti sabar, kamu yang dihargai tetap mau menghargai, kamu yang diputus itu pasti punya dhahirun, pasti ada orang yang berpihak membela kamu dari mana saja. Kerabatmu seperti itu memperlakukan kamu, pasti ada sekelompok kerabat yang lain mesti membela kamu. Makanya saya sering mengatakan ke si putra saya itu, kebaikan itu mesti ada yang pembela. Kebaikan itu akan menyentuh, kebaikan itu akan mengetuk pintu hati orang-orang baik untuk membela kebaikan itu. Tulis gitu, di update status itu. Kebaikan itu akan mengetuk hati orang-orang baik untuk membelanya. Jadi tidak perlu kebaikan itu dipaksakan. Tidak perlu disuruh menyebarluaskan. Biasanya WA postingan, sebarkan, wah sebarkan. Nek apa ya disebarno kok ora sampe wong. Kalau tidak kamu sebarkan kepada 5 orang ini, tunggu malah ngancam. Wih, tidak ada kebaikan yang mengancam, itu tidak ada. Makanya jangan sekali-kali, menurut saya, kalau minta ada postingan itu suruh nyebarkan, gak usah sebar. Apalagi mengancam, kalau nggak mau mengerjakan akan terjadi apa begitu. Apalagi itu, ya wis, dungakno sing ngono. Ya semoga kamu dapat hidayah, balaskan kepada dia, jangan. Ada orang Islam itu berdoanya begini, ya Allah, saya ini miskin, tidak punya harta yang bisa saya sedekahkan. Maka kalau ada orang kok menyakiti diriku, ya, orang mendolimiku, maka biarlah itu jadi sedekah saya kepada dia. Paham tak balik? Ya Allah, saya ini miskin, tidak punya harta untuk sedekah. Jadi kalau ada orang menyakiti saya, itu saya jadikan sedekah saya bagi dia. Saya tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, biarlah saya menerima keburukan mereka. Kurang lebih gitu. Kula mboten saged aweh sae Gusti. Pun lah, kula nampa sing elek mawon mboten napa-napa. Ada doa seperti itu. Nah, mendengar doa seperti itu, Allah memberi wahyu kepada Kanjeng Nabi. Mat, bilang kepada orang yang berdoa itu tadi ya, saya mengampuni dia. Ini aja mbok dalil iki. Kula mboten saged sedekah Gusti, mboten saged nyumbang. Mun lah sumbangan kula kersane nek kula dielek-elek nggih niku sumbangane kula. Iki wong sing kepepet iki terakhir jane iki jane. Apakah kata Nabi kepada sahabat, kamu bisa enggak seperti Abu Damdam? Kaget Kanjeng Nabi, ini rasanya enggak ada orang namanya Abu Damdam. Sinten niku Kanjeng Nabi? Abu Damdam itu orang di antara umat terdahulu. Kalau pagi dia itu berdoa, ya Allah, saya hari ini mensedekahkan harga diri saya kepada orang yang mendolimi saya. Jadi kalau ada orang yang mendolimi saya hari ini, sebelum didolimi saya maafkan. Itu sedekah saya. Jadi sebelum didolimi sudah saya maafkan, karena hanya itu yang bisa saya sedekahkan. Kali-kali didolimi tenan kok bodoh, batal. Tuh. Wani ora kowe.
wani ya nek menengahe ora kondo-kondo. Sing ra wani iku nek ada kondo-kondo. Pokoke aku wis dilarakno atiku wis ikhlas, aku ikhlas. Nek wis kadung ngomong ngene diposting, wah tenan. Ra wani nek posting. Tapi nek donga meneng-menengan niku wani. Ya ora ono sing melehno. Nah, berikut ini adalah tafsiran beberapa kata dalam Al-Quran yang artinya adalah orang terkait dengan kelapangan dada. Robbaniyina apa? Nek Quran sing ana robbaniyina. Ya ahlal kitabi ta'alam ila katin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la tattakhidha ba'duna ba'dan min dunillah. Dan takun baniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Itu kata robbaniyina itu orang-orang lapang dada, orang alim yang lapang dada. Terus di Quran itu ada ayat surat apa ini? Syu'ara. Di akhir surat Syu'ara itu 2 halaman belakang itu menerangkan ibadur rahman. Kayaknya dulu sudah pernah kita bahas itu. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi Allah menyebutkan hamba-hamba Ar-Rahman. Jadi tidak menggunakan ibadullah tapi Ar-Rahman. Sengaja dipilih kata Ar-Rahman demi menunjukkan ini betul-betul kesayangan Allah. Itu disebutkan alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi yang belajar berjalan di muka bumi artinya dia menjalani kehidupan ini dengan lapang dada, mudah memaafkan. Kahlan juga demikian. Kahla wa minas sholihin. Kahlan biasanya artinya kan setengah tua, ya kan? WTS, setengah tua, STW, WTS. Tuh. Tapi di sini makhluk kahla wa minas sholihin. Qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati. Lho kok gak ketemu iki sing qala rabbi anna, ini sing nabi anu ini Da'a Zakaria, doanya Nabi Zakaria. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mahrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minhu wa sayyidan wa hasura. Ora ketemu. Semono kahlane wa minas sholihin itu lho. Dile. Kahla wa minas sholihin. Pokoknya kahlan itu artinya muntahal ilmi. Biasanya diartikan setengah orang ya usia 40-an itu, 35-an itu. Tapi di sini yang dimaksud muntahal ilmi, mencapai puncak kelapangan dada. Berarti orang yang kontrol dirinya sudah kuat. Wa idza marru birawi marru kiroma, pemaaf. Jika disakiti mudah memaafkan. Ibnu Mas'ud itu pernah ya digojlok, dibully begitu ya. Itu menter saja. Ya memaklumi, lapang dada. Maka dikomentari oleh Rasulullah, Ibnu Mas'ud ini siang, pagi, sore tetap orang mulia. Doanya Nabi, ya Allah, jangan sampai saya ini menemui masa, era, dan jangan sampai era ini menemui saya, yaitu era ketika manusia tidak mengikuti orang alim, tidak mengikuti arahan dari orang alim, ketika manusia tidak malu kepada orang yang lapang dada, ketika manusia hati mereka itu ajam,
meskipun lesannya Arab. Ono iki wis akeh iki. Jadi kata-katane iku tasbih subhanallah, takbir sini takbir itu lisanul Arab itu. Alsinatul Arab, tapi qulubuhum ajab. Itu. Teriak takbir untuk menakut-nakuti orang. Allahu Akbar itu sing kepikir dia yang besar, bukan Allahnya yang dibesarkan oleh dia, diagungkan oleh dia. Dia ingin mengagungkan dirinya sendiri. Masanya harus muni takbir wis tegi itu. Tuh. Nabi juga liyani minkum dawul ahlaban. Sebaiknya yang menjadi pendamping saya itu orang yang punya kelapangan dada, punya kecerdasan akal, terus kemudian berikutnya. Yes. Waruwiyah, ternyata banyak begini kutipan-kutipan seperti ini, satu kata saja itu penuh hikmah ya. Jadi nek diterangno itu misalnya satu hadis saja ini bisa 2 jam 3 jam diulas ngalor itu karena kedalaman makna. Mulakno wabet ngasih apa ini padat hebat mutiara semua lah, mutiara bertebaran. Kita itu kesulitan mau mengutip yang mana. Malah kadang-kadang dora hafal dalil ngene soalnya kakean apik kabeh bingung milai. Tapi yang biasanya begini meskipun tidak hafal, tidak ingat, jarang dikutip, yang penting itu tertanam dalam hati. Kita itu dibentuk oleh akhlak seperti ini tanpa kita sadar, bahkan tanpa kita bisa menjelaskan. Itu akhlak ya seperti kita dibentuk, akhlak kita itu dibentuk oleh pengetahuan seperti ini, kisah seperti ini, pengalaman seperti ungkapan seperti ini, tahu-tahu jadi. Nah, buktinya apa? Ketika kita merespon peristiwa, nah itu sebetulnya digerakkan oleh dalil-dalil seperti ini. Tuh. Waruya lan diriwayatake apa